Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 10 latihan soal mengenai kompetensi manajerial. Silahkan Anda bisa menjawab melalui kolom komentar. Dan nanti kunci jawabannya juga akan saya sematkan loh di kolom komentar. Pertanyaan pertama. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi yang lain. Pribadi yang berintegritas akan mendukung kinerja yang baik sehingga perusahaan semakin maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan jika atasan meminta Anda melakukan suatu program kerja baru. B. Membantu rekan kerja yang membutuhkan jika hal tersebut menguntungkan evaluasi kinerja Anda. Yang C. Berusaha semampu saya jika atasan memberikan tugas di luar tanggung jawab saya. D. Menjunjung tinggi peraturan dan kode etik perusahaan dalam lingkungan kerja sehari-hari. E. Hanya memberikan usulan-usulan yang menguntungkan salah satu pihak. Soal yang kedua. Tim kerja Anda diberikan tugas untuk membuat draft proyek berskala besar oleh pimpinan dengan deadline yang cukup ketat. Padahal, tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, sehingga anggota tim Anda juga kebingungan karena belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah A. Mempelajari tugas serupa secara mandiri, baru membagikan pengetahuan saya pada anggota tim. B. Meminta tiap anggota tim untuk mempelajari proyek tersebut baru kemudian mendiskusikan cara terbaik untuk menyelesaikannya. C. Mengerjakan proyek tersebut bersama sesuai dengan kemampuan tim dan mengatasi setiap kesulitan yang ada secara musyawarah. D. Meminta bantuan senior tim lain untuk bersama-sama dengan tim menyelesaikan proyek tersebut agar tugas dapat selesai tepat waktu. E. Meminta bimbingan atasan untuk menjelaskan lebih dulu bagaimana cara mengerjakan proyek tersebut agar selesai tepat waktu. Soal nomor 3. Anda dan rekan Anda ditugaskan mewakili perusahaan dalam seminar internasional di kota lain dengan jadwal kegiatan yang padat setiap harinya. Di tengah kesibukan Anda, didapati jika laporan kerja rekan Anda bermasalah dan harus direvisi secepat mungkin. Sikap Anda terhadap kondisi rekan Anda adalah A. Membagi laporan sesuai tingkat prioritas dan menyuruhnya untuk kembali ke kantor merevisi laporan tersebut jika diperlukan. B. Memintanya untuk fokus pada seminar dan mengerjakan revisinya setelah rangkaian kegiatan diselesaikan. C. Menyarankan padanya untuk fokus pada kegiatan seminar saja sambil mencari alasan keterlambatan revisi laporannya. D. Menyuruhnya untuk memutuskan masalahnya sendiri karena saya harus fokus mengikuti sisa kegiatan seminar. E. Melaporkan hal tersebut pada atasan dan meminta kebijakannya karena seminar tersebut sama pentingnya. Soal nomor 4. Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email ke klien. Tapi saat dilakukan pengecekan ulang, masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolah data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim adalah A. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara kerja program tersebut untuk mengajarinya. B. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa secepat mungkin. C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. D. Mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. E. Memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Nomor 5. Anda merupakan guru baru ditempatkan di daerah perbatasan. Dalam menjalankan tugas, Anda berusaha keras memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah. Namun, tidak jarang di lapangan Anda mengalami berbagai kendala yang penyelesaiannya tidak Anda dapatkan dalam SOP.
Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Mengamati kinerja guru senior dalam menyelesaikan masalahnya untuk kemudian dipraktekkan dalam tugas sehari-hari. Yang B. Melihat dari kondisi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan kebijakan sekolah. Yang C. Memberi masukan pada kepala sekolah untuk merubah kebijakan yang ada agar sesuai dengan masalah yang muncul. Yang D. Mengajarkan review berkala terhadap SOP yang ada dalam rapat kerja sehingga semua guru dapat bekerja sesuai tanggung jawabnya. E. Tetap mengikuti kebijakan yang ada meskipun terkadang memakan waktu dan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Nomor 6. Anda adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta. Selama menjadi guru honorer, gaji Anda sangat pas-pasan dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, Anda seringkali harus mengirimkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sekolah adik Anda. Sehingga pengeluaran Anda seringkali lebih besar daripada pemasukan. Sikap Anda terkait hal ini: A. Menghemat pengeluaran sebanyak mungkin sehingga kebutuhan pokok Anda tetap terpenuhi. Yang B. Membuat perencanaan keuangan harian untuk mengendalikan pengeluaran. Yang C. Mencari agen kredit murah untuk membayar tagihan meski bunganya cukup besar. Yang D. Mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah agar kondisi keuangan saya lebih stabil. E. Membicarakan kondisi keuangan saya dengan orang tua sehingga kebutuhan pokok dan biaya sekolah adik saya dapat terpenuhi. Baik, nomor 7. Demi menunjang kinerja pegawai, atasan berencana untuk melakukan beberapa perubahan krusial yang mungkin akan merubah ritme kerja Anda. Sikap Anda adalah A. Tetap bekerja seperti biasa karena perubahan adalah hal yang sulit dihindari. B. Meragukan perubahan tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai. Yang C. Bersemangat mengikuti perubahan dan mengajak pegawai yang lain untuk mendukung keputusan tersebut. Yang D. Antusias dan siap membantu atasan untuk melaksanakan perubahan tersebut. E. Meminta atasan untuk mempertimbangkan rencana tersebut karena mungkin akan mendapat pertentangan dari pegawai lain. Nomor 8. Perusahaan tempat Anda bekerja menggunakan sistem IT yang selalu diperbarui setiap tahunnya untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, setelah beberapa waktu, Anda dan rekan-rekan Anda mendapati bahwa sistem tersebut malah mempersulit pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Mengubah sistem kesetelan lama agar pekerjaan saya berjalan dengan lancar. B. Melaporkan hal tersebut pada atasan agar sistem segera diperbaiki atau dirubah kembali ke sistem lama. C. Mencoba tetap menggunakan sistem yang baru meskipun bermasalah karena sudah menjadi kebijakan perusahaan. D. Mencari solusi bersama dengan tim IT agar sistem dapat bekerja lebih baik sesuai tujuan perusahaan. E. Membiarkan saja hal tersebut karena masalah yang muncul nantinya kesalahan sistem. Nomor 9. Dalam rangka membantu masyarakat terdampak pandemi coronavirus, instansi Anda berencana mengadakan program tambahan modal usaha yang akan menyasar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Agar rencana tersebut berjalan lancar, maka langkah yang akan Anda tempuh sebagai ketua pelaksana kegiatan adalah A. Mengikuti arahan dari pimpinan saja agar sesuai dengan standar pelayanan dan kebijakan yang berlaku. B. Membuat rancangan program yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan pada pimpinan jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan program berlangsung. Yang C. Memastikan pendistribusian program bantuan di setiap wilayah berjalan lancar. Yang D. Membuat data yang jelas antara dana yang dikeluarkan dan jumlah penerima dana. E. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap wilayah terkait program bantuan agar dapat berlangsung netral dan objektif. Soal yang terakhir, nomor 10. Dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat
dan tepat waktu. Terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? A. Melakukan semampu saya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. B. Selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. C. Mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien yang mendorong penyelesaian tugas kerja. D. Mengajak rekan kerja lain untuk membicarakan kesulitan kami pada atasan sehingga beban kerja dapat berkurang. E. Fokus menyelesaikan prioritas target harian saja karena program utama memerlukan banyak waktu penyelesaian. Baik, sudah 10 soal yang sudah saya munculkan di sini. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Ketika sudah mencapai 5 komentar, nanti akan saya kasih kunci jawaban. Nanti kunci jawabannya akan saya sematkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.